perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ini nanti akan ada dua hal yang dibahas. Yang pertama, perkalian dot, dan yang kedua, perkalian cross. Dan pertama, sekarang kita akan bahas dulu yang perkalian dot. Nah, apa sih maksudnya perkalian dot gitu ya? Nah, ini bisa disebut dengan dot product. Nah, jadi perkalian dot itu, ya namanya perkalian ya, tandanya sudah beda sama yang cross. Jadi, misalnya kita punya vektor A, ini ya, dikalikan dot dengan vektor B. Nah, ini. Berarti di tengah-tengahnya itu ada tanda kayak gini. Nah, titik doang. Itu dot, bukan silang ya. Kalau silang punya cross. Terus hasilnya apa? Nah, di sini kan kita punya vektor dikalikan dengan suatu vektor. Nah, hasilnya itu justru adalah skalar. Nah, ini. Ini adalah skalar ya, bukan vektor. Jadi, nanti kalau ada hasil dari dot product itu selalu skalar. Nah, terus kita kalau vektor yang diketahui itu adalah besar dan arahnya ya, dan arah masing-masing vektornya si A dan si B. Jadi kita tahu besar A, tahu besar B, lalu tahu arah dan juga sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, berarti kita bisa tentukan dengan kayak gini nih. Jadi ini bisa diubah sedikit. Jadi C sama dengan besar A dikalikan dengan besar B dikalikan lagi dengan kosinus sudut theta. Nah, tetanya siapa? Si theta ini adalah sudut ya antara vektor A dan vektor B. Kayak gitu. Nah, kalau ini sedikit dibolak-balik kan bisa nih. Ini kalau kita bolak-balik ya, padahal si C ini adalah A dot B ya. Berarti ini kita bisa balik lagi jadi kosinus theta itu sama dengan apa? C per besar A dikalikan juga dengan besar B. Nah, C-nya kita kembali lagi di sini. Ini A dot B per besar A dikalikan dengan besar B. Kayak gitu. Jadi kalau misal nih, persamaan itu kalau misal diketahui besar A, besar B lalu tahu dotnya mereka, kita bisa cari sudut antara kedua vektor itu, gitu ceritanya. Nah, kalau udah punya besar dan arah, kita bisa pakai ini. Tapi kalau kita taunya komponen-komponen gimana? Nah, caranya gini nih. Misalnya sekarang kita punya komponen ya, komponen vektor diketahui. Nah, ini misalnya ya, kita ambil aja vektor 3 dimensi deh. Berarti kalau vektor A itu berarti punya AX ya. Ini adalah vektor A pada sumbu X, proyeksinya ya. I ditambah AYJ ditambah dengan AZK ya, berarti dia 3 dimensi. Terus B-nya itu ya BXI ditambah BYJ ditambah lagi dengan AZK. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih cara mencari A dot B-nya? Nah, sekarang coba diperhatikan dulu. Nanti itu kan kalau kita cari A dot B, berarti kan nanti akan ketemu bagian X dikalikan dengan yang bagian X. Nanti bisa jadi X dikalikan bagian yang Y gitu. Nah, ini kita carinya dengan gini loh. Kita harus cari tahu gimana kalau I didotkan dengan I. Ini kan nanti ketemu I ketemu I. Vektor satuan kan ini. Nah, kalau begitu, kalau kita pakai ini, kita tahu dong pakai cara yang ini tadi. Berarti besar I, ya kan? Dikalikan lagi dengan besar I dikalikan dengan kosinus sudut. Nah, kalau I sama I, dua vektor satuan yang sama, berarti sudutnya berapa? Berapa? 0, ya kan? 0 derajat berhimpit mereka. Nah, besar I berapa? 1, namanya vektor satuan, pasti besarnya 1. Dikalikan 1 lagi, kosinus 0. Berapa kosinus 0? Kosinus 0 ya 1. Berarti hasilnya adalah 1. Jadi kalau I didotkan dengan I, akan ketemu 1. Itu berlaku juga kalau J kali J, K kali K, dan macam-macam. Asal dia harus sama nih vektor satuannya ya. Terus sekarang gimana kalau beda? Nah, kalau beda, misalnya ya ambil aja I sama J deh. Sekarang berarti besar I dikalikan lagi dengan besar J gitu kan, dikalikan kosinus berapa? I sama J berarti sumbu X sama sumbu Y. Berapa tuh sudutnya? 90 derajat gitu kan. Berarti besar I berapa? 1. Besar J 1. Kosinus 90 berapa? 0. Nah, ini nih. Jadi ternyata kalau kita mengalihkan I dot C itu hasilnya adalah 0 gitu ya. Berarti perkalian dot ini kesimpulannya adalah jika
yang sama di sumbu X, dia bisa dikalikan karena I dot I-nya adalah 1. Tapi kalau yang sumbu Y, dia nanti akan hilang, gitu ya, 0. Jadi, untuk itu, kita bisa langsung aja nih, cari A dot B-nya, itu berarti ya, kita langsung tulis deh, A X, X, I, A, Y, J, ditambah A, Z, K, gitu kan. Terus dikaliin, nih bawahnya deh, B, X, I, ditambah B, Y, J, ditambah B, Z, K. Nah, otomatis kan kita sebenarnya pakai perkalian yang satu per satu kan. Ini kena ke sini, ini kena ke sini, ini kena yang ke belakang gitu kan. Tetapi tadi kita udah buktikan kalau I dot J itu 0. Nanti I dot K 0, J dot I dan segala macam pokoknya beda, itu 0. Berarti yang diperhitungkan cuma yang mana? Cuma yang sama. Berarti kita bisa tulis begini nih. AX BX ya kan? Ditambah, nih kenapa kok I-nya hilang? Ya karena udah jadi 1 gitu kan. I dot I-nya 1. Nah, terus ditambah AY BY, lalu ditambah lagi AZ BZ. Nah, udah deh. Ini hasilnya adalah ini. Tinggal berapa nanti nilainya dari ini. Oke? Jadi contohnya kita ambil deh satu contoh deh. Contoh kecil aja ya. Misalnya vektor A-nya itu adalah 2i plus 3j. Lalu vektor B kita ambil 3k, gitu aja deh. Terus kita mau cari A dot B-nya berapa. Ini boleh deh tambahin satu lagi. Di sini plus 2k. Nah, terus sekarang kita cari A dot B. A dot B. Berarti kan kita punya ini 2i plus 3j plus 2k dikalikan dot dengan 3k. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Ini kan berarti kena satu-satu. Ini ke sana, ini juga kena yang ini juga kena yang ini. Tapi yang I ke K pasti 0 ya kan? J ke K pasti 0. Cuma diperhitungkan yang sama-sama. Berarti di sini kita dapat dong. Hasilnya pasti cuma yang ini doang. Yang ini kali yang ini, yang lainnya 0. Berarti 2 kali 3 6. Nah, inilah hasilnya dari vektor AB yang nilainya ini. Oke? Itu dulu tentang dot product ya.